Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah, waduh cantik-cantik sekarang hari ini ya, karena bapak-bapaknya nggak ada ya. Dan sekarang alhamdulillah kita telah bersama Ustadz Ahmad Sarwat di sini yang akan menemani kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan macet jalannya. Lumayan macet ya? Waduh. Saya tuh habis mendengar katanya amalan yang pertama kali dihisap itu adalah amalan sholat kita. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya. Kalau sholat kita baik, maka amalan yang lain akan Cenderung baik. dinilai dengan hasil yang bagus lah, sesuai Bagus, dengan sholatnya. Karena dari sholat tersebut ternyata ada perbedaan gaya sholat, Ustaz. Saya ngelihat itu ada orang sholat yang takbirnya segini, gitu kan. Ada yang segini, ada yang 2 kali. Gitu. Oh gitu. Ada yang gini terus gini. Muter. Wah, gitu. Rolling gini ya. Ada yang rolling dulu gini begini, mau kanan dulu nggak jadi gitu. Itu gimana Ustaz? Pernah lihat Bu kayak gitu? Pernah ya? Nah ini dia contohnya. Oh, iya. Jadi gini, kalau bicara tentang takbiratul ihram, sebenarnya yang rukun ini maksudnya bukan rukun hidup beragama, bukan ya. Iya. Rukun itu maksudnya yang mau tidak mau harus dilakukan. Itu bukan gerakan tangannya, tapi bunyinya. Takbiratul ihram itu bunyinya Allahu Akbar. Ah, itu rukun. Harus bunyi. Nggak harus bunyi, tapi mulutnya harus mengucapkan. Oh, jadi kalau Masalah mau didengar apa didengar sama gendang telinga sendiri itu lain cerita. Istilahnya jahar sama sir. Nah, sedangkan tangan ini gerakannya ini bukan rukun. Itu cuma sunnah saja. Oh, sunnah. Cuma sunnah saja. Jadi ada orang sholat begini. Allahu Akbar. Itu sah. Oh, sah itu? Karena yang penting mulutnya, bukan tangannya. Jangan dibalik. Dia diem aja cuma begini. Ah itu nggak sah. Kenapa? Karena gerakan tangan ini bukan rukun. Gerakan tangan cuma sunnah. Sedangkan yang rukun itu mulutnya bisa dengan berbisik. Ah gitu kan? Itu masih sah? Itu sah karena mulutnya bunyi, ya kan? Yang dengar gendang telinganya kita sendiri, ya kan? Atau dengan suara yang keras karena mungkin jamaah banyak di belakang. Allahu Akbar suaranya, ya kan? Iya. Tangan ini sunnah. Nah kita harus bisa bedakan. Jangan yang sunnah yang dikerjain begini kan sampai ambil tenaga dalam tuh kan. Ada yang pelan. Ah gitu kan sampai nggak jadi. Lagi gitu kan. Lagi gitu kan. Tapi mulutnya diem aja. Ah itu nggak sah. Jadi harus dibedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah sekarang kan pertanyaannya, yang benar begini atau begini? Ini ada 2 nih. Ada 2 ya kan? Kalau yang gini enggak, itu action aja dia. Iya. Maksudnya itu improvisasi ya? Improvisasi, mungkin biar kata jamaah, sakti juga imamnya kan. Waduh. Kalau lagi tarik begini, tarik kencak lama-lama nih kan begini. Ustaz, Afwan, saya menjadi kelompat. Kebanyakan sebelum takbir kan niat nih. Tar dulu nih selesai. Ya, oke. Aja juga deg-degan juga nih, ternyata itu belum niat gitu. Tenang, Belanda masih jauh. Masih jauh ya? Nah, gini, Allahu Akbar di sini. Ini hadisnya sahih. Rasulullah mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi. Sejajar dengan mankib. Ini apa pundaknya dia. Gini. Segini berarti kan? Nah, jadi sejajar dengan pundak. Jadi bukan begini. Bukan. Bukan begini juga ya? Begini. Kalau gini nih menolak bala. Wah. Allahu Akbar. Gitu kan? Hadisnya sahih. Satu lagi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai menyentuh kedua telinganya. Nah, jempolnya ini sampai. Ini hadisnya sahih juga. Nyentuhnya posisi begini ya, bukan begini tuh gini-gini. Enggak, gini ini ya? mana kupingnya kan, atau gini-gini enggak juga, ya kan? Allahu Akbar gini. Nah, itu dua-duanya hadisnya sahih. Sahih dengan sahih berarti kita pakai yang mana? Yang ini boleh, yang itu boleh. Oke? Jangan, woi salah lo, yang bener yang ini. Ya, belum tahu dia ada hadis yang sahih juga ternyata. Jadi begini juga boleh, begini juga boleh. Memang bagusnya ini dua-duanya menghadap ke arah kiblat. Jadi rata gini ya, menghadap kiblat. Bukan Allahu Akbar. Ini jurus harimau. Nah, enggak gitu. Atau ada juga yang begini enggak berarti ya? Hah? Bukan begini, bukan. Kalau gini orang Betawi, Abang None. Assalamualaikum. Nah, gitu kan. Nah, bukan. Gini lurus nih ke arah kiblat. Allahu Akbar gitu ya. Atau sini, Allahu Akbar. Dua-duanya hadisnya sahih. Boleh dipakai yang ini, boleh dipakai itu, boleh gantian, boleh rolling dan sebagainya. Mau terusan begini juga boleh, mau terusan begini juga nggak apa-apa. Ganti-ganti juga boleh juga. Itu apa tadi takbir. Apa nih? Niat ya? Niat. Kadang-kadang ada yang usolli. Ada yang kadang nggak pakai niat. Ada yang lagi ketinggalan masbuk, orang udah sholat duluan dari jalan dia udah usolli.
Sampai sana langsung tinggal gini. Ya, gini. Sebenarnya seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya niat itu bukan di lidah. Tapi niat itu adanya di hati. Sebenarnya kalau pakai bahasa Arab bukan di hati. Fil qalbi. Qalb itu artinya jantung. Cuma orang kita emang jantung jadi hati kan. Artinya apa yang kita azamkan, apa yang kita tekadkan di hati itu namanya niat. Sedangkan yang di mulut demi membantu niat kita mantap di hati kita lafazkan. Menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Walaupun tidak ada hadisnya. Menurut mazhab Hanafi itu makruh karena tidak ada hadisnya. Menurut mazhab Maliki nggak sunnah, nggak makruh, atur aja. Itu namanya Allahumma turja, ya Allah atur aja. Nah, gitu, atur aja ya. Jadi sebenarnya niat itu hanya untuk memantapkan Bu ya. Lafaz niat, usolli itu memantapkan. Tidak ada hadisnya, tapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang makruh, ada yang bilang benar. Mubah. Ya, tapi nggak usah diributkan mau pakai niat begini atau mau pakai dalam hati terus jadi polemik, jangan gitu. Nah pemirsa ngomongin sholat aja itu perintilannya banyak banget ya. Awal tadi mengenai takbir dan niat sudah dibahas ya. Jadi niat mau dilafaz mau enggak asal hatinya sudah yakin banget sudah sah-sah aja Ustaz ya. Betul. Benar. Nah sekarang kita buka kesempatan untuk bertanya di sini para jamaah yang cantik-cantik sini mungkin akan ada sesuatu yang masih mengganjil. Mau nanya apa nih? Bagaimana sebaiknya arah pandangan ketika sholat? Arah pandangan mata ya. Atau ke tempat sujud atau merem boleh atau bagaimana? Setuju Ustaz. Saya juga kalau misalnya lagi umroh nih di depan misalnya Ka'bah nih, saya ngeliat orang ada yang ngeliatnya ke Ka'bah gitu Ustaz. Nah saya bingung, sini apa ke sana ya? Biasanya di sini gambar Ka'bah. Ka'bahnya di depan nih. Mendingan yang asli apa yang palsu gitu asli apa palsu gitu kadang masuk akal juga. Kalau saya waktu itu bukan lihat Ka'bah, lihat sejadah. Apa tuh? Lihat sendal. Sendal gue lagi dipegang-pegang orang tuh. Wah, repot nih. Dibawa gue begini. Waduh. Benar juga ya? Jadi gini Bu, afdolnya pandangan kita ke tempat arah sujud. Afdolnya gitu ya. Jadi kalau mau pahalanya dapat berkali-kali lipat, ngelihatnya ke situ, ya kan? Tapi bukan berarti kalau nggak ngelihat ke bawah berarti jadi dosa atau jadi haram, nggak juga. Ya, jadi batal, jadi batal, nggak juga. Cuman memang dulu pernah kejadian begini, ini asal muasalnya ya. Waktu awal-awal sholat itu diajarkan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri kalau sholat itu sering ngelihat ke atas. Oh gitu? Ke atas. Ngelihat ke atas gitu. Mungkin kan berpikir Allah di sono gitu kan, jadi ngelihat ke sono gitu kan. Lah kan lagi komunikasi sama Allah. Kalau Allahnya di atas kan ya Allah kan gitu kan. Kita kan doa gitu juga, ya Allah gitu kan. Nah, tapi kemudian ditegur oleh Allah. Jangan lihat ke atas, ngelihat ke tempat sujud. Sehingga ritual kita yang benar adalah kalau sholat itu Allahu Akbar tuh ke situ, ya ke tempat sujud gitu. Nah, merem gimana? Merem itu sebenarnya bisa membantu konsentrasi. Cuma masalahnya sholat itu tidak harus konsentrasi, tidak harus. Maksudnya tidak harus kita merenung, kontemplasi dan kita mi'raj ke langit itu enggak juga. Kenapa enggak? Karena Nabi tidak melakukan seperti itu. Nabi itu kalau lagi sholat, terus tiba-tiba ada berkelebat orang mau lewat. Kan Nabi ngeliat ke bawah, tapi kan kelihatan tuh ya, itu Nabi begini. Apa? Mencegah. Coba kalau dia merem, ya kan? Lewat itu. Bajai juga lewat di sini kan, orang dia merem dia kagak lihat kan, ada bajai lewat begitu. Itu selfie lagi kan? Nah, selfie, iya makanya. Jadi sunnahnya itu bukan merem malah, tapi melek, tapi ngeliat ke bawah, nunduk ke bawah gitu kan. Sehingga kalau ada orang lewat bisa dia cegah gitu. Berarti menyimpulkan pertanyaan Ibu tadi bahwa ketika sholat sunnahnya pandangan ke tempat sujud. Sunnahnya. Kecuali nanti ada satu ketika kita lagi tahiyat. Tahiyat itu kita melihat ke jari. Ya, pada tahiyat. Tahiyat aja. Jari kita ya, bukan jari orang. Kalau jari orang jauh-jauh. Atau jari imam. Atau jari imam. Imam udah nunjuk belum? Enggak, ya jari kita lah gini gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah kan gitu ya. Nah, kita liatin gitu. Begitu selesai, ya udah kan salam gitu. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu ruku. Gimana, Ustaz? Ruku itu membungkuk ya, dan itu bagian dari rukun sholat yang tidak harus dilakukan. Jadi kalau posisi kita lagi sholat begini kan ruku, kita disunnahkan untuk bertakbir. Takbirnya itu sunnah, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Nah, kemudian juga disunnahkan untuk mengangkat tangan juga. Jadi pas lagi begini, Allahu Akbar, nah itu ruku. Nah ruku itu intinya
Kalau seandainya ada air, ya kita taruh di sini, gitu tuh, airnya nggak tumpah karena dia stabil gitu kan, dan nggak tumpah juga karena dia rata. Cuman punggungnya nggak bisa rata banget, namanya juga punggung kan pasti melewat gitu kan. Nah gitu. Kemudian tangan ke lutut, lurus tapi ke lutut, oke? Pandangan kemana? Ya tetap ke arah yang sujud tadi. Nah ini posisi ruku. Dengan syarat bahwa ruku itu baru sah kalau dia sempat freeze beberapa detik. Kalau orang itu tuh pause, ya pause, berhenti sebentar, pause gitu kan, nah berhenti sebentar. Karena kalau ruku yang model kayak gini, yang kayak burung makan jagung ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu kan mentul-mentul tuh, nah itu nggak sah. Jadi sahnya itu adalah kalau dia ruku tuh berhenti sebentar, barang 3 detik deh gitu. Walaupun cuma 3 detik ya, tapi sudah berhenti. Nah, berhenti itu berarti dianggap ruku. Kemudian kembali lagi ke semula. Nah, semulanya itu kan berarti namanya i'tidal. I'tidal tuh ada yang tangannya balik lagi kayak tadi di awal, ada yang i'tidal lurus. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan ketika i'tidal tangannya kembali ke semula dalam arti semula sebelum sholat. Ada yang mengatakan semula ketika sebelum ruku. Tapi semulanya di sini yang jadi ikhtilaf itu semulanya semula sebelum sholat apa semula sebelum ruku. Kebanyakan mengatakan semula sebelum sholat. Jadi begitu dari begini, sami Allahu liman hamidah. Nah, dahnya itu ke sini, bukan dah gitu bukan. Tapi dah begini. Walaupun nanti sebagian ulama ada yang begini. Kenapa? Karena hadisnya bunyi tangannya kembali ke tempat semula. Nah semulanya itu yang nggak sepakat. Semulanya semula sebelum ruku atau semula sebelum sholat. Nah, sebelum sholat begini-gini tuh, Ustaz? Ya nggak, maksudnya orang kan kalau sebelum sholat tangannya begini dulu kan. Ya ada juga sih yang begini atau begini. Tapi maksudnya lurus gitu loh maksudnya. Gitu aja ente nggak paham, lurus lah gitu maksudnya kan. Ya gini, atau ada yang begini boleh sah. Ada banyak ulama yang bilang begitu tapi atau lurus begini. Nah, itu jadi i'tidal. I'tidal itu rukun juga, maka tidak boleh tidak. I'tidal juga harus tadi kalau minimal ruku itu tomakninah istilahnya beberapa detik, maka i'tidalnya juga minimal harus beberapa detik juga. Nah, baru kemudian apa setelah itu, Bu? Kalau udah i'tidal ngapain? Salam. Sujud, Bu, ya kan? Nah, sujud. Praktekin, Ustaz. Boleh. Dari i'tidal dulu, dulu. Sami Allah liman hamidah. Oke kan? Ya segini juga Ustaz ya. Iya, terus sujud. Tomeo. Nah, ada 3 kali touch, ya, 3 kali landing. Oke. Iya. Ya kan ada 3 kan landing. Pertama landing apa dulu? Lutut dulu. Kedua tangan, terus wajah, muka gitu kan? Itu versi 1. Ada yang versi 2. Versi 2 tangan dulu baru lutut. Gimana? Allahu Akbar, bar. Nah, 3, ya kan? Nah, dua-duanya boleh. Bisa lutut dulu, hadisnya sahih. Bisa tangan dulu, hadisnya sahih. Nanti baliknya reverse itu ya. Nah, sama. Kalau yang lutut dulu, baru tangan, coba lutut, tangan, wajah. Kalau bangun dari ya. Nah, berarti yang terakhir kan lututnya kan. Waktu dia mendarat, lutut dulu baru tangan, baru wajah. Begitu dia mau take off, naik ke atas, wajah diangkat, tangan lepas, baru terakhir lutut lepas. Itu versi 1. Hadisnya sahih. Banyak yang pakai dan Rasulullah pernah melakukan itu. Sekarang versi 2. Versi 2 gimana? Yang tangan dulu. Iya. Tangan, lutut, baru wajah. Kalau berdiri balikannya. Wajah, lutut, tangan terakhir. Kan gitu. Itu versi yang kedua. Sahih juga, boleh juga. Nah, yang tidak boleh versi ketiga. Apa tuh? Wajah dulu. Oh, langsung wajah. Nah, nggak boleh kan? Coba wajah dulu. Iya, itu nggak boleh, ya kan? Kena juga saya. Itu atraksi sih. Iya, ya artinya nggak boleh kan, nggak boleh wajah duluan. Lutut dulu atau tangan dulu, ya. Itu diantara keduanya, dua-duanya hadisnya sahih. Ya, jadi boleh pakai dua-duanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena dua-duanya boleh, sering-sering lutut dulu, tapi juga nggak apa-apa sering-sering tangan dulu. Dua-duanya it's okay. Nah, tadi ini dari sujud Ustaz. Nah, kalau tangan Ustaz, saya tuh menemukan ada yang bilang katanya Rasulullah tuh kalau sholat ininya lebar Ustaz. Nah, iya, ini. tangannya melebar kayak orang sayap burung tuh ya, sayapnya dilebar dibentangkan gitu, ya kan? Sampai disebutkan sampai terlihat ketiak beliau yang berwarna putih.
gitu kan? Saya hitam, Ustaz. Oh, ya, bukan Berarti nggak boleh sholat. Iya. Nah, kan melebar. Tapi ini adalah gerakannya Nabi. Dan Nabi itu dia jadi imam. Karena dia jadi imam, dia bisa ngelebar. Nah kalau makmum kan rapat safnya. Ya kan coba deh, ente apa namanya sujud begitu, saya di sampingnya, di sini. Sujud juga. Kan ini namanya sikut-sikutan, ya kan? Sikut-sikutan nggak boleh. Berarti ketika berjamaah tidak harus lebar-lebar atau safnya juga jangan terlalu nempel banget gitu. Jadi saf kita nih gini lah. Nah, gini kan. Seandainya nanti kita sujud, kita nggak saling memakan. Oh, jadi gitu. kalau ketika jadi Iya, makmum kalau segini kita nggak apa-apa nih, berdua Ustaz? kan mau nggak mau kan kita nempel begini kan. Jadi nggak bisa saling melebar. Segini nggak apa-apa, Ustaz ya? Ya, disebutkan Nabi itu melebar karena beliau jadi imam di depan dan yang makmum di belakang melihat, wih, putih juga tuh. Nah, itu kan. Nah, gitu. Jadi Nggak konsen orang nih ngeliatin ketika Nabi. nah, jadi artinya sunnahnya saja, bukan kewajiban. Kalau laki-laki itu melebar. Sedangkan kalau perempuan, kenapa nggak melebar? Karena saf perempuan di saf pertama, imamnya nggak di depan. Imamnya sejajar sama. Cuma kalau yang perempuannya agak mundur dikit gitu kan, biar jangan offset. Itu aja sih. Kalau offset kan repot. Iya. Sampai dia di depan imam jadi batal. Iya, Maka jadi dia makmum. harus di belakangnya sedikit lah gitu kan. Tapi kalau dilihat secara sekilas itu kayak dalam satu Sebaris. saf. Sehingga kalau nanti sujud, coba misalnya ibu-ibu nih ya, Ibu-ibu. sujud. Ya nggak gitu juga kali ya. Nah, tangannya nggak ngelebar. Tangannya ya gini udah benar. Gini. Kalau ibu-ibu begini repot. Ya kan, apalagi yang di sampingnya suaminya nggak jadi sholat. Oh, Ya iya. kan? Kayak kode. Nah, kayak kode gitu kan. Nah, Itu gitu. dari sisi tangan, Ustaz ya? Iya, tangan. Nah, menurut penjelasan Ustadz tadi, mudah-mudahan di rumah juga jelas. Tapi sekarang kayaknya supaya untuk menjaga-jaga biar nggak ada kesalahan, kita praktekin sama-sama. Silakan berdiri, Bu. Nah, yang di rumah juga, Bu, berdiri. Nah, gitu. Silakan. Ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas ya Bu ya, ada dua cara mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Dua-duanya sahih. Jadi yang pertama tadi setinggi ini dulu ya, setinggi telinga. Coba Ibu angkat tangannya. Setinggi telinga. Allahu Akbar. Tangannya menghadap ke kiblat, bukan mencakar. Ini jurus harimau namanya kan. Kalau dua harus cangcorang. Tapi kalau gini kan, nah ini begini. Dan bukan begini ya, bukan begini. Kalau gini kan Abang None ya kan gitu. Lurus ya kan, lurus gitu. Nah, kemudian yang kedua itu hadzwa mankibaihi, sejajar dengan pundak segini. Allahu Akbar. Yang ini hadisnya sahih juga. Yang tadi sahih, yang ini sahih. Karena dua-duanya sahih, maka kita punya pilihan. Boleh di sini dan boleh di sini. Kita yang pertama dulu ya. Saya komando Allahu Akbar ya, atau Mas Ari untung aja. Oh, yang Ustaz ngecek. takbir. Ustaz yang ngecek. Saya ngecek. Oke. Ente yang jadi imam. Berarti ngadep sini dong. Benar-benar. Ah, ngadep sini berarti. Ini ceritanya imam. Allahu Akbar. Ya, itu sedada ya. Sedada sepundak ya. Pundak atau dada sama lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Allahu Akbar. Ya. Oke, Ibu tahan dulu. Berarti ngadepnya ke depan Ibu ya, ke depan. Bukan ke samping, bukan ke belakang juga. Juga jangan digoyang-goyang. Ya lurus saja begini kan. Nah, ini jempolnya itu bisa nyentuh ke telinga. Allahu Akbar. Oke? Sip. Tadi sedekapnya langsung yang gerakan pertama tuh yang ke dada. Oke. Dada ini dari hadis Wa'il bin Hujr yang disahihkan oleh Albani, maka mereka yang mengatakan hadis ini lebih sahih, lebih kuat, tangannya di dada. Tapi ini salah satu pendapat. Nanti pendapat yang lain dari hadis yang sahih juga, tahtas sadr, di bawah dada, berarti di sini. Di atas pusar, di bawah dada, nah di tengah-tengah sini. Tangannya Ini kan? di mana? Di sini Yang atau kanan di luar, yang kiri di dalam. Jangan kebalik, jangan diputer. Oh, iya, Kayak iya. gini ya. Nah, coba lihat Ibu ya. Bisa tangan kanannya menggenggam ini, punggung. Bisa tangan. menggenggam ini, bisa menggenggam pergelangan dan bisa menggenggam lengan. Tiga-tiganya bisa. Kalau sikut nggak boleh berarti ya? Kejauhan. Oh iya. Itu namanya kedinginan. Iya, iya. Nah, gini kan, kedinginan. Jadi punggung bisa nih begini Bu ya. Gini punggung atau lengan bisa dipegang lengannya atau di sini. Kenapa kok boleh tiga? Karena kadang-kadang kita sholat panjang. Rasulullah tuh sholat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku. Wah, kan capek kita. Begini, kadang-kadang ganti persneling segini. Kadang gigi 1, gigi 2, gigi 3.
Biar nggak bosan gitu. Atau matic dia jalan sendiri. Kira-kira gitu ya Bu ya. Sehingga di sini ada keluasan, mau pegang punggungnya boleh, mau pegang lengannya boleh, mau pegang sini nih, ini pergelangan ya, ini lengan, nggak apa-apa. Dan jangan kebalik, jangan begini. Kalau udah pegel jangan dibalik begini ya. Ya udah begini aja terus gitu. Nah pemirsa, setelah sujud, proses berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, gimana Ustaz? Saya praktekin atau Iya, saya praktekin dulu ya? Mulai dari sujud aja dulu. Sujud dulu. Oke. Ini kan sujud ya ibu-ibu ya. Nah, duduk di antara dua sujud tuh pentingnya apa? Kan sujudnya wajib 2 kali. Maka biar sujud jadi 2 kali itu di tengah-tengahnya harus ada duduk. Makanya disebut dengan jalsah baina sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Duduknya kayak gini ya, kayak gini. Nah, kayak gini kan. Cuma satu hal yang menarik adalah bahwa posisi 2 telapak kaki yang bawah itu, nah ini memang yang satu, yang sebelah kiri itu didudukin. Nah, jadi duduknya di atas telapak kaki kiri, itu yang didudukin. Nah, yang kaki kanan itu dijulurkan. Oh, jadi jempolnya nggak dilempatin? Nggak. Jadi dijulurkan dulu. Nah, nanti tambahannya, sunnahnya adalah jari-jarinya menghadap ke kiblat. Padahal kan kakinya menghadap ke belakang. Gimana caranya? Berarti ditekuk. Nah, ditekuk. Gitu. Tapi itu sunnah, tidak merupakan kewajiban. Kalau sholatnya mau sempurna, maka jari-jarinya ditekuk. Tapi kan telapak kaki orang beda-beda ya. Iya. Ada yang lentur, ada yang udah luntur, yang udah kaku. Nah, seandainya dia udah kaku, udah nggak bisa ditekuk lagi dan sebagainya, yang penting duduknya. Nah, duduknya adalah menduduki telapak kaki kiri dan kaki kanannya tidak diduduki. Duduk yang seperti ini yang disebut dengan duduk di antara dua sujud, termasuk kalau tahiyat awal. Saya mau ngomongin tahiyat awal begini. Jadi tahiyat awal itu adalah tahiyat yang kedua. Bahwa nanti setelah itu ada tahiyat lagi disebutnya tahiyat akhir, ya kan? Duduknya sama persis dengan duduk di antara dua sujud. Cuman bedanya kalau di antara dua sujud itu kita ada bacaan khusus. Nah, waktu tahiyat awal bacaannya beda, yaitu baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan sebagainya. Tapi posisi duduknya dan gaya duduknya itu sama, persis sama untuk rakaat yang pertama. Tapi ada ininya ya, Teh. Nah, lalu tambahannya dengan jari. Bahwa jarinya itu tangannya yang kanan ya, tangannya menggenggam. Menggenggam, taruh di atas, di atas Bu, bisa dipakein Bu, silakan Bu. Nah, menggenggam ini kemudian jari telunjuknya lah yang dijulurkan. Oke, itu posisi universal. Semua mazhab kayak gitu, menunjuk. Tinggal nanti teknik menunjuknya di setiap mazhab itu beda-beda. Kalau kita di Indonesia karena mazhabnya Syafi'i gitu ya, mazhab saya itu pada dasarnya mengepal dulu, baru nanti begitu asyhadu alla ilaha illallah, baru diluruskan, gitu kan? Sampai tahiyat selesai, sampai salam. Oke, itu Syafi'i. Kalau Syafi'i lurus begini, ya. Kalau Hanafi kebalikannya. Dia diawali dari begini dulu, begitu asyhadu alla ilaha illallah malah dibalik, reverse, kebalikannya. Nah gitu. Jadi Syafi'i begitu, Hanafi begitu kan. Kalau Maliki, nah Maliki ini tengah-tengah. Dia goyang-goyang. Dari awal tegak, tapi dia goyang-goyang, cuman goyangnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, terus begini sampai salam. Goyang kanan kiri, oke? Terus hambali. Hambali itu dia hanya menunjuk pada saat membunyikan lafaz Allah. At-tahiyatulillah. Nah, gitu kan? Atau at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Gitu kan? Ditarik lagi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Tarik lagi. Gitu kan? Setiap Allah nunjuk. Allah. Di Arab banyak Allah. ya? Allah. Begitu. Di Arab ini? Itu karena mereka mazhabnya Hambali. Ya kan? Jadi udah 4 mazhab tuh. Nah, mungkin Ibu mau nanya, terus yang goyang-goyang atas bawah mana? Itu tidak mewakili salah satu dari mazhab yang 4. Tapi itu disebutkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Wah, Masya Allah. Jadi nggak ada perbedaan persepsi. Ada yang ribut, habis Allahumma sholli ala Muhammad, selesai yang benar. Enggak, tapi wala ali Muhammad. Jadi ribut aja di situ. Iya, Kalau dua-duanya boleh. Ya karena nggak full tank tadi kan. Benar. Kalau full tank sih insya Allah nggak ribut, ya nggak kontrak. Nah, ini setelah
tahiyat nih, tahiyat bukan tahiyat. Tahiyat awal, sekarang tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, bedanya tahiyat awal dan akhir adalah kalau tahiyat awal itu belum berakhir sholatnya, masih baru rakaat kedua. Nah, tapi kalau tahiyat akhir, dia bisa saja pada rakaat yang ketiga atau pada rakaat yang keempat ataupun pada rakaat yang kedua. Subuh itu kan tahiyatnya cuma satu. Itu yang satu doang itu kita sebut tahiyat awal apa tahiyat akhir? Akhir. Awalnya nggak ada. Oke. Awal dan akhir jadi satu. Jadi satu, ya kan? Kalau maghrib rakaat kedua itu adalah tahiyat awal, rakaat ketiga adalah tahiyat akhir, dan begitu juga isya. Nah, bedanya yang pertama adalah bahwa tahiyat akhir itu mengakhiri rangkaian sholat kita. Nah, yang kedua bedanya lagi adalah bahwa pada tahiyat akhir gitu ya, itu sunnahnya duduknya berbeda dengan tahiyat awal. Yaitu yang duduk yang kita kenal dengan miring gitu. Begini. Jadi kalau tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud, duduknya di atas telapak kaki. Oke? Tadinya kan telapak kaki kan, yang didudukin itu telapak kakinya. Tapi kalau tahiyat akhir yang miring ya, nah duduknya di atas tanah. Jadi dua-dua kakinya itu nggak didudukin. Ini disebut dengan ada dua kan duduk, ada iftirash, ada tawarruk. Nah, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir ini tidak diharuskan tawarruk atau iftirash. Mau pakai dua-duanya boleh, ya kan? Di tahiyat akhir mau begini bagus, alhamdulillah. Tapi mau duduknya kayak yang tahiyat awal atau kayak duduk di antara dua sujud begini, untuk rakaat yang terakhir pun juga boleh. Duduk iftirash atau tawarruknya itu tidak jadi masalah. Yang penting duduknya jangan sila. Oh iya. Gitu. Nah, kita di Indonesia rata-rata dalam mazhab Syafi'i itu duduk yang keduanya yang saya menyebutnya kalau bilang tawarruk iftirash kan puyeng. Miring. Gitu. Miring. Kenapa? Karena biasanya badannya miring buat menyeimbangkan. Kalau teman-teman saya waktu masih kecil, bukan cuma badannya miring, palanya miring juga ke sini. Nah, gitu buat kenapa teleng-teleng begitu? Biar seimbang katanya gitu kan. Makanya kita menyebutnya istilahnya duduk miring. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang afdal itu begini. Gitu kan? Nanti dalam mazhab yang lain enggak, yang kayak duduk di antara dua sujud tadi itu. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan ketika sholat subuh afdalnya adalah kayak gini. Karena dia seperti tahiyat awal kan. Nah, ada lagi yang mengatakan enggak, tetap begini juga. Nah, lepas dari itu semua, mau miring mau tidak miring, itu tidak jadi masalah secara rukunnya, karena yang penting duduknya, bukan miring tidak miringnya, gitu kan? Yang penting jangan duduk sila, jangan jongkok. Ya, kalau jongkok nggak bisa. Oh iya, benar. Gimana kalau jongkok? Berarti udah clear Ustaz ya? Iya. Jadi perselisihan antara duduknya begini, selesai gitu atau didudukin itu semua boleh saja. Ya, tinggal nanti mata ketika lagi tahiyat telunjuk, ya kan? Ketelunjuk, lihat ketelunjuk kita, bukan telunjuk orang. Waduh, luar biasa sepertinya. Ini dia pemahaman dari awal takbir sampai sujud sampai tahiyat, mudah-mudahan masuk ke dalam pemahaman kita sama-sama dan kita nggak keliru lagi. Kita akan kembali jadi kemana-mana hanya di Hasanah Trans 7. Alhamdulillah, kembali lagi di segmen berikutnya di Hasanah Trans 7, Jendela Dunia Islam. Ya, baiklah pemirsa dan juga Ustadz nih, ibu-ibu juga yang ada di sini. Kita tadi sholat sudah dibahas dari awal sampai habis. Kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin? Assalamualaikum, nama saya Yanis. Mau menanyakan, Ustadz, kalau kita setelah sholat itu kan ada zikir ya, itu afdolnya memakai tasbih atau tangan, dan itu bacaannya seharusnya seperti apa gitu? Bacaan jadi begini, zikir itu disunnahkan setiap habis sholat, ya kan? Selain zikir juga ada doa dan yang lain-lainnya. Nah, yang ibu tanya pakai tasbih itu kalau zikir yang harus diulang-ulang. Misalnya ketika kita baca subhanallah, kan dalam hadis Nabi disebutkan beliau membacanya sampai 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu Akbar 33 kali, ya kan? Bahkan ada juga nanti hadis menyebutkan Nabi membaca 100 kali la ilaha illallah dan sebagainya kan gitu. Nah, ketika zikir yang pendek-pendek dan berulang-ulang itu, kalau kita mau tahu biar ini udah berapa ya, tentu kan harus dihitung. Kalau Nabi sih sebenarnya ngitungnya pakai ruas jari, ya kan?
subhanallah, 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 subhanallah terus gitu. Nanti sampai jadi 33. Simple, karena nggak pakai, aduh, tasbih mana ya, tasbih ya, nggak jadi zikir akhirnya kan, pakai tangan. Tapi nggak selalu harus pakai tangan juga. Itu namanya kita sebut istilahnya kita tuh tasbih ya, atau musabbih gitu ya. Bisa berbentuk batu, kayu, apalah, atau pakai lidi zaman dulu ya kan gitu. Nah ini boleh saja karena kita ingin mencapai minimal target. Mau 33 atau mau 100 atau mau 10 kali kan macam-macam. Itu alat bantu itu sah-sah saja. Zaman sekarang malah udah pakai yang ceklek gitu kan. Tapi itu semua hukumnya sunnah ya. Alangkah bagusnya begitu kita selesai sholat kita berzikir dan kita berdoa. Nah itu tasbih itu ya, kita menyebutnya tasbih, itu adalah salah satu alat saja. Bukannya tidak boleh, boleh. Walaupun nanti ada ulama yang bilang itu bid'ah, nggak boleh gitu ya. Tapi santai saja. Yang bilang boleh juga banyak. Gitu. Baiklah, sepertinya pemirsa, waktu juga yang telah memisahkan kita sampai di penghujung acara, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari tata cara sholat dan sampai zikir ini. Dan kita ingatkan bahwa segala hal yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab pertama kali adalah salatnya. Jadi kalau kita memperbaiki salat kita, berarti seperti memperbaiki kehidupan kita. Masya Allah. Sepertinya kita undur diri, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk add Instagram kita, Hasanah_T7. Dan jangan lupa juga untuk subscribe juga YouTube kita di Hasanah Trans 7 Official. Sampai ketemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.